Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan nikmat Islam, dengan nikmat Al-Qur'an, dengan nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengisi hari-hari di kehidupan kita yang sementara di kehidupan dunia ini dengan iman dan amal saleh yang memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu baik secara online maupun secara offline, yang memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, yang menguatkan iman dan keyakinan kita, yang membuat kita semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga agar kita tetap istiqamah di atas agama ini sampai hari kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perang Khaybar. Dan peristiwa ini pasti akan memakan, artinya banyak seri, banyak kajian kita terkait dengan peristiwa perang Khaybar ini. Kita akan membahas dari awal Khaybar sampai terkait dengan akhir, ya, sampai akhir peristiwa Khaybar. Yang ini cukup panjang, ya, disampaikan oleh penulis hafizahullah terkait dengan peristiwa Khaybar ini, yang insya Allah kita akan melihat, ya, bagaimana peristiwa Khaybar ini luar biasa dan bagaimana peristiwa Khaybar ini di antara kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari perjanjian Hudaybiyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kapan waktunya peristiwa Khaybar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah datang dari Ghazwatu Dzulqa'dah, ya, kurang lebih 3 malam, beliau kemudian mempersiapkan pasukannya untuk berangkat, ya, di sisa bulan Muharram pada tahun ke-7 Hijriah ini untuk ke Khaybar. Apa sebab peristiwa perang besar ini? Apa yang menjadi penyebabnya? Antum melihat, antum harus menyadari, ikhwafillah, bahwa Khaybar, mereka ini adalah kumpulan semua musuh-musuh Islam itu di Khaybar. Ini mabesnya musuh-musuh Islam di luar Mekah, ya. Mereka ini yang menghasut Bani Quraidah untuk berkhianat terhadap perjanjian dengan umat Islam di peristiwa Ahzab, ya. Jadi Khaybar ini markas semua makar yang dibuat melawan kaum muslimin, markas musuh-musuh Islam, markas bagaimana upaya yang terjadi terhadap umat Islam di masa itu, fitnah-fitnah, peperangan-peperangan terhadap umat Islam, itu sumber makar utamanya di Khaybar. Ya, selain Makkah pada saat itu yang di tangan oleh orang-orang Quraisy. Nah, kenapa baru kali ini? Kenapa baru saat ini terjadi Nabi SAW melakukan penyerangannya ke Khaybar? Antum harus menyadari, ikhwafillah, perjanjian Hudaybiyah menjaga keamanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari intervensi Quraisy terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di luar Quraisy. Ya, ini di antara keuntungan perjanjian damai tersebut. Nah, ini memberikan pelajaran sangat berharga bagi kita semuanya, kaum muslimin, terutama para aktivis dakwah, terutama para pemimpin, ya, bahwa kondisi damai adalah kondisi terbaik bagi seseorang untuk ekspansi dakwah, kondisi terbaik bagi kita untuk bisa melakukan hal-hal yang memberikan keamanan bagi kita. Karena sebagaimana yang telah kita bahas pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, di antara hikmah besar dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah begitu leluasanya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang lainnya untuk menyatakan dinul Islam, ya, untuk menyampaikan agama Islam ini ke sana dan kemari. Surat-surat kepada raja-raja
yang dikirimkan oleh Nabi SAW terjadi pada peristiwa setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya, ini perlu antum perhatikan ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, terutama mereka-mereka yang memiliki semangat jiwa juang yang luar biasa, yang kemudian yang penting kita menyalakan api peperangan, kita bangkitkan permusuhan, yang penting kita menunjukkan bahwa kita ini memiliki gigi yang tajam untuk kita gigit, untuk kita cakar, untuk kita cengkram musuh-musuh kita, ya. Kemudian menimbulkan kondisi-kondisi yang tidak stabil, membuat kondisi yang chaos misalnya, yang itu membuat ketidakstabilan itu menjadikan semua gerakan dakwah itu menjadi terkekang, menjadi terinjak, menjadi ditindas dan diintimidasi. Namun berbeda ketika di dalam kondisi damai. Maka kekuatan umat Islam bisa lebih fokus untuk melakukan apa yang mesti dilakukan. Di antaranya ekspansi di dalam dakwah, termasuk juga memberesi musuh-musuh internal. Yang jika selama ini mereka terganggu internal dan eksternal, saat ini ketika mereka terlindungi secara eksternal, ya, dari musuh-musuh mereka, maka secara internal mereka bisa merapikan apa yang mesti dilakukan terhadap musuh-musuh yang masih ada di dalam maupun di sekitar mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Khaybar, ya, sebelum kita membahas lebih detail, nanti insya Allah kita akan membahas lebih detail terkait dengan bagaimana posisi Khaybar itu. Karena Khaybar ini adalah sebuah kota besar yang diliputi oleh banyak benteng. Ya, di situ ada perkebunan kurma, ya, yang sangat besar, dan jarak antara kota Khaybar dengan Madinah kurang lebih 8 burd, ya, yang kurang lebih adalah 380-an kilometer dari kota Madinah. Ketika pengusiran Yahudi Madinah dari kota Mekah, dari kota Madinah, Yahudi Madinah ketika diusir, ya, sebagaimana kita telah membahas pengusiran Yahudi pertama kali Bani Qainuqa, Bani Nadir, mereka diusir. Mereka semuanya ngumpulnya di Khaybar. Ya, mereka ngumpulnya di Khaybar. Maka Khaybar ini siapa yang mengisi? Yahudi. Orang-orang Yahudi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri, mempersiapkan para sahabatnya untuk perang Khaybar ini, untuk menguasai Khaybar. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Sepulang Nabi SAW dari Hudaybiyah, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Fath ayat 20, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudhunaha. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian ghanimah yang banyak yang kalian akan ambil. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, siapkan dirimu untuk menyambut perang Khaybar. Dan kebiasaan Nabi SAW ketika berperang atau berinisiatif untuk melakukan peperangan, sebagaimana nanti kita akan melihat terutama ketika peristiwa Fathu Makkah misalnya lebih detail tentang hal itu, Nabi SAW selalu merahasiakan rencananya, ya, tidak menceritakan secara terbuka kepada terutama kaum muslimin secara umum yang ada di kota Madinah. Beliau hanya bicara kepada beberapa gelintir orang saja di sekitarnya, bermusyawarah dengan mereka. Kecuali 2 peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terang-terangan terbuka menyampaikan, mengumumkan secara terbuka akan melakukan perang ini dan ini. Dua peperangan itu apa saja? Pertama adalah perang Khaybar ini. Nabi terang-terangan menyampaikan itu kepada kaum muslimin, siapkan dirimu tanpa ada kiasan atau kemudian menyembunyikan sebagian dari rencana apa yang ingin beliau lakukan. Tapi beliau terang-terangan menyampaikan itu kepada umat Islam. Dan yang kedua adalah perang Tabuk. Ya, perang Tabuk. Kenapa perang Khaybar dan Tabuk ini tidak dirahasiakan rencananya oleh Nabi Muhammad SAW? Karena kalau terkait perang Khaybar, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kemenangan. Artinya kaum muslimin secara menyeluruh, ya, dengan keimanan yang ada di antara mereka. Bahkan itu sangat berdampak di hati orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik pun mereka menyadari, sebagaimana seluruh umat Islam, seluruh kaum muslimin secara umum, apalagi yang kuat imannya, mereka menyadari bahwa perang Khaybar ini
janji kemenangan yang Allah berikan untuk mereka. Artinya ada kepastian mereka bakal menang. Itu kenapa Nabi SAW tidak merahasiakan rencana peristiwa perang Khaybar. Kenapa perang Tabuk? Ya, karena Tabuk ini adalah Jaisul Usra, jarak yang sangat jauh, ya, dan melawan musuh terbesar yang pernah ada di zaman itu, ya, negeri paling kuat, yang paling adidaya di zaman itu Romawi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan persiapan-persiapan yang sangat matang, ya, persiapan-persiapan yang perlu disadari oleh seluruh kaum muslimin yang berangkat bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perang Tabuk. Ya, itu nanti ceritanya tentang perang Tabuk. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri untuk ini, datanglah orang-orang munafikin, orang-orang yang memang mereka di awal ketika peristiwa Hudaybiyah mereka memang tidak mau ikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka ingin berangkat bersama Nabi? Karena mereka punya bayangan kuat bahwa akan mendapatkan kemenangan dan mereka akan pulang membawa ghanimah, rampasan perang. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka yang tidak ikut perang Hudaybiyah, yang tidak ikut Hudaybiyah, semua yang tidak ikut Hudaybiyah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk perang Khaybar. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Fath ayat 15. Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam ayat ini surat Al-Fath ayat 15, apabila kamu nanti berangkat untuk mengambil rampasan perang maka orang-orang Badui itu mukhallafun, orang yang tidak ikut perang, tidak ikut Hudaybiyah itu, mereka akan berkata, biarlah kami mengikutimu. Mereka hendak mengubah janji Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah difirmankan oleh Allah sebelumnya. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti kecuali sedikit sekali. Mereka mengatakan kepada orang-orang beriman, kenapa nggak boleh ikut? Ya, kalian hasad dengan kami. Kalian tidak berharap kami dapat ghanimah. Ya, ini adalah memang ucapan-ucapan orang-orang munafikin yang mereka selalu pragmatis di dalam sikap-sikapnya. Mereka ini melihat siapa di antaranya kubu yang bakal menang. Ketika mereka melihat kubu yang bakal menang, mereka nempel di sana. Namun ketika mereka punya bayangan bahwa kubu yang bakal menang ini ternyata punya indikasi tidak seperti yang mereka prediksi, maka mereka cari pegangan yang lainnya. Ketika mereka memprediksi bahwa orang-orang mukmin yang bakal, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin Quraisy yang akan menang, ya, mereka melihat bahwa umat Islam akan dibantai ketika Hudaybiyah, mereka tidak mau ikut campur. Mereka tidak mau hadir, ya, di dalam peristiwa Hudaybiyah. Mereka mengira, wah ini mati konyol, ini berangkat ke Mekah, tidak bawa senjata perang, mau umrah, maka mereka tidak hadir di sana. Namun kemudian ketika dapat informasi bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala kalian akan menang menguasai Khaybar, dan itu mereka sudah punya bayangan yang luar biasa bagaimana Khaybar ini adalah tempat yang sangat subur, perkebunan yang luar biasa, benteng-benteng yang tegar, yang pusat kebudayaan bangsa Yahudi di Jazirah Arab pada saat itu tersisa di Khaybar dengan sangat kuatnya mereka. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salah seorang yang beliau perintahkan untuk mengumumkan, alla yakhruja ma'ana illa raghibun fil jihad. Ya, jangan ada yang ikut bersama kami kecuali orang yang memiliki memang semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang berangkat pada saat itu adalah ashabus syajarah, yaitu para sahabat yang ikut bai'at di bai'atur ridwan, peristiwa Hudaybiyah. Yang bai'at di bai'atur ridwan, saat ini mereka semua keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1.400 sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah.
Ketika Nabi SAW ingin berangkat ke Khaybar, Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Talha Al-Ansari untuk mencari seorang pemuda untuk melayani beliau, membantu beliau di dalam perjalanan ke Khaybar. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata kepada kepada Abu Talha Al-Ansari, "Iltamis li ghulaman min ghilmanika yakhdimuni hatta akhruja ila Khaybar." Carikan seorang pemuda dari budak-budakmu, kata Nabi SAW, yang melayaniku sampai aku ke Khaybar. Maka kemudian Abu Talhah pun pergi menemui Nabi SAW. Artinya dia mencari, dia balik menemui Nabi SAW dengan membonceng Anas bin Malik radhiyallahu an, anak angkat beliau. Ya, Anas bin Malik, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Kata Anas, "Ana ghulamun rahabtul hulm." Waktu itu aku sebagai seorang pemuda yang belum baligh, tapi hampir baligh, belum baligh. Dan aku memang melayani Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Ya, dan antum tahu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Ketika peperangan, beliau hanya menyertakan mereka yang layak berjihad. Artinya seorang pemuda yang belum baligh tidak diizinkan untuk berangkat jihad bersama Nabi Muhammad SAW. Namun konteks ini berbeda. Abu Talha disuruh oleh Nabi SAW mencari seorang pemuda untuk melayani beliau, untuk menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW selama perjalanan ini. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa aku sering melayani Nabi SAW di dalam peristiwa ini, ya, di peristiwa Khaybar. Dan setiap Nabi SAW istirahat, seringkali aku mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan, kelemahan dan sifat malas, kebakhilan, kekikiran dan kepengecutan, dan dililit hutang dan dikuasai oleh orang. Sampai kita sampai di Khaybar. Ini apa yang dikesankan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika mengawal orang besar, mereka melihat segala sesuatu dari orang besar itu. Mereka mempelajari semuanya dari Nabi SAW. Ini peristiwa perang, peristiwa perjalanan perang besar melawan Yahudi Khaybar. Namun ternyata ikhwatillah, tidak membuat Anas bin Malik radhiyallahu an melupakan atau mengesampingkan hal-hal yang mungkin bagi kita adalah sesuatu yang remeh, yang tidak bernilai. Tapi antum perhatikan bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an menyampaikan kepada kita, dan sebagian besar kita sering berdoa dengan doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa qahrir rijal. Kita sering berdoa ini, dan itu dari kesan, di antara kesan yang didapat oleh Anas bin Malik radhiyallahu an ketika mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Khaybar. Dan kemudian Nabi SAW menunjuk salah seorang sahabatnya untuk menjadi wakil beliau, ya, selama beliau tidak ada, untuk menjadi pemimpin di kota Madinah, yang bernama Siba' bin Urfutah Al-Ghifari. Ya, Siba' bin Urfutah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwah fillah, itulah didikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Hendaknya jangan sampai suatu masyarakat yang lebih dari 2 orang, kemudian tidak ada salah seorang di antara mereka yang memimpin mereka. Ini di antara yang terus diajarkan. Antum yang mengikuti kajian ini, selalu poin ini disampaikan oleh para penulis sirah. Siapa yang diamanati oleh Nabi untuk menjaga kota Madinah atau menjadi pemimpin di kota Madinah untuk sementara waktu selama kepergian Nabi Muhammad SAW. Karena suatu masyarakat tanpa pemimpin akan terjadi kegaduhan yang luar biasa. Ketidakjelasan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka sebagai warga negara. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Sebagaimana di dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam musnadnya, dan Al-Hakim dalam Mustadraknya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dari Iraq bin Malik, beliau menyampaikan bahwa Abu Hurairah ketika sampai ke kota Madinah bersama serombongan kaumnya, saat itu Nabi SAW di Khaybar, dan beliau telah menunjuk Siba' bin Urfudah Al-Ghifari sebagai pemimpin di kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Khaybar, datanglah salah seorang sahabat beliau yang tinggal di luar kota Madinah, yang bernama Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Ya, beliau datang ke kota Madinah untuk bersama Rasulullah SAW berangkat ke Khaybar. Dan beliau, Abu Tha'labah Al-Khushani ini diikuti oleh 7 orang dari kaumnya, yang mereka kemudian saat itu masuk Islam, saat itu juga mereka berangkat perang bersama Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menempuh perjalanannya ke Khaybar melalui pegunungan, bukit, lembah, dan yang seterusnya. Beliau melewati sebuah gunung yang bernama Jabal Asr, ya, Gunung Asr, yang itu gunung yang terletak antara kota Madinah dan Wadi Al-Fuza, ya, dan Wadi Al-Fuza. Kemudian beliau melalui Sahba, ya, beliau salat di perjalanan ini menuju Khaybar, salat sunnah sambil beliau di atas keledai beliau, ya, salat sunnah sambil beliau di atas keledai beliau. Ini disebutkan oleh Imam Muslim, ya, di dalam kitab Salatul Musafir wa Qasriha, bab jawazu salatin nafilah ala dabati fis safar. Ya, di dalam bab yang berjudul bolehnya seseorang salat sunnah di atas kendaraannya ketika dia safar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentang fikihnya hal ini, antum bisa melihat di dalam kitab-kitab para ulama terkait akan hal ini. Selanjutnya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an, beliau menyampaikan, kami ke Khaybar bersama Rasulullah SAW. Kami berjalan di malam hari. Di antara kaum, ya, di antara rombongan kami ini, ada yang berkata kepada pamanku, ya, yang bernama Amir ibn al-Aqwa. Amir ini seorang penyair, seorang sastrawan, ya. Orang yang dimaksud oleh Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an ini adalah Umar ibn al-Khattab. Ya, Umar berkata, ya Amir, ala tusmi'una min hunayyatik? Ya, apakah engkau tidak mau memperdengarkan kepada kami sebagian dari lantunan nasyid-nasyidmu? Hunayyat itu boleh karena terjemahkan saat ini adalah nasyid. Jadi dia membacakan bait-bait syair yang dilantunkan, yang dinadakan. Itu hunayyah. Ya, Amir ini seorang penyair, dan beliau kemudian mulai melantunkan bait-bait syair ini. Dan ikhwatan ibu, kebiasaannya bangsa Arab ini ketika mereka melakukan perjalanan secara berombongan, dan onta itu menikmati lantunan nasyid. Ya, ketika seorang penunggang onta, dia menunggangi ontanya dan kemudian dia sambil melantunkan nasyid-nasyid, itu berdampak kepada onta itu untuk semakin giat di dalam berjalan. Ya, maka dia mulai melantunkan bait-bait nasyid itu di depan para sahabatnya. Di situ Nabi SAW juga sedang berada di atas kendaraannya sambil mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fidaan laka mattaqaina wa thabbitil aqdami in laqaina wa alqiyan sakinatan alaina inna idza siha bina abaina wa bisiyahi awwalu alaina. Ya, beliau menyampaikan di dalam lantunan bait, ya Allah, jika bukan karena engkau kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan bisa sedekah, kita tidak akan bisa sholat. Ampunilah kami, ya Allah, ya, terimalah ketakwaan kami dan kokohkanlah kami ketika kami di dalam peperangan, dan turunkanlah bagi kami ketentraman dan ketenangan, ya, ketika kami berhadapan dengan musuh-musuh kami, dan kita akan menyambut semua teriakan pekikan musuh itu dengan semangat. Sampai Nabi SAW bertanya, man hadha sa'il? Siapa orang itu? Siapa yang
melantunkan nasyid ini? Dijawab oleh para sahabat, Amir bin al-Aqwa ya Rasulullah. Di Amir bin al-Aqwa. Kemudian Nabi SAW bersabda, yarhamuhullah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian para sahabat mengatakan, sebagian sahabat mengatakan, wajabat ya Rasulullah, laula amta'atana. Ya, ketika Nabi mengatakan, yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya, ya, itu pasti terjadi ya Rasulullah. Ya, para sahabat mengatakan, pasti terjadi. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW sebagaimana dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, beliau berkata kepada Amir bin Salamah, Amir bin al-Aqwa, beliau berkata, ghafara laka rabbuk. Semoga Allah Tuhanmu mengampuni. Ikhwatal iman. Dan para sahabat menyadari bahwa ketika Nabi SAW secara khusus mendoakan semoga Allah mengampuni secara spesifik ke person tertentu, artinya orang itu bakal mati syahid. Artinya orang tersebut bakal mati syahid. Maka kemudian Umar pada saat itu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Amir bin al-Aqwa. Semoga Allah mengampuni dosamu, wahai Amir. Ghafara laka rabbuk. Maka Umar pun berkata, ya Rasulullah, laula matta'tana bi Amir. Ya Rasulullah, kami masih berharap Amir umurnya panjang, kata Umar. Ya, kami berharap umurnya masih panjang karena kami menikmati perjalanan ini dengan adanya seseorang di antara kami yang melantunkan bait-bait syair ini. Dan memang benar, nantinya Amir Ibn al-Aqwa radhiyallahu an mati syahid di dalam perang Khaybar ini. Yang nanti insya Allah kita akan membahasnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mendekati Khaybar ketika itu di waktu malam. Beliau SAW istirahat beserta para sahabatnya. Dan kemudian memang itulah kebiasaan Nabi, bahwa beliau tidak akan menyerbu suatu kaum kecuali setelah subuh. Ya. Dan ketika selesai sholat subuh, beliau sholat subuh, ya, dan kemudian menaiki kendaraannya beserta para sahabatnya, beliau pun mendatangi Khaybar. Ketika Nabi SAW mulai melihat Khaybar, demikian pula para sahabatnya. Beliau bersabda, qifu, siaplah, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma rabbas samawati wa ma adlalna, wa rabbal ardina wa ma aqlalna, wa rabbas syayatini wa ma adlalna, wa rabbar riyahi wa ma adhrayna, wa inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha, wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aqdimu bismillah. Beliau berdoa, ya Allah, Tuhannya langit-langit dan semua yang dinaungi oleh langit-langit. Tuhannya bumi-bumi dan semua yang memijak di atas bumi-bumi. Ya Allah, Tuhannya seluruh syaitan dan apa yang disesatkannya. Ya Allah, Tuhannya seluruh angin dan apa yang ditiupnya. Sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan dari desa ini, dan kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung darimu, kami berlindung denganmu dari kejahatannya, dan keburukan kejahatan penduduknya, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi bersabda, aqdimu bismillah. Ayo kita maju dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau memasuki suatu desa atau suatu kota. Ya, doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki suatu desa atau suatu kota. Tidak dikhususkan suatu desa tertentu dari desa yang lainnya atau kota tertentu dari kota yang lainnya. Ini di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian jamaah umrah, ya, ketika mereka melakukan perjalanan umrah atau haji dan dibawa oleh pembimbing-pembimbing kita, maka pembimbing-pembimbing dari umat Islam ini, dari kita, dari Indonesia ini, seringkali mereka ketika mengajarkan kita memasuki kota Makkah atau kita memasuki kota Madinah, maka kemudian mereka membimbing kita dengan membaca doa ini.
seakan-akan ini adalah doa yang khusus dibaca ketika memasuki Makkah atau Madinah. Sedangkan itu tidak demikian. Ini adalah doa yang dibaca setiap memasuki suatu desa atau setiap memasuki suatu kota. Di mana Nabi SAW bertawassul meminta kepada Allah dengan menyebutkan kekuasaan Allah terhadap langit dan semua apa yang di bawahnya, bumi dan semua apa yang di atasnya, berlindung kepada yang menguasai syaitan dan segala kesesatan dan kerusakan yang diperbuatnya, yang menguasai angin dan segala yang dan tiupannya. Kemudian Nabi meminta kepada Allah kebaikan apa yang ada di desa itu, kebaikan penduduknya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan sebaliknya beliau SAW berlindung kepada Allah dari keburukan desa itu, keburukan penduduknya dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mencerita bahwa kemudian kami menghampiri mereka ketika matahari sudah meninggi. Artinya setelah matahari terbit. Di saat itu orang-orang Yahudi Khaybar sedang mereka keluar dengan membawa cangkul-cangkul mereka, membawa alat-alat pertanian mereka, ya, membawa keranjang-keranjang besar mereka untuk memanen kurma-kurma mereka. Dan mereka sedang menggiring domba-dombanya untuk mereka gembalakan. Mereka tidak menduga, mereka tidak menyadari bahwa mereka akan bertemu dengan tentaranya kaum muslimin. Maka ketika mereka melihat tentaranya umat Islam, mereka mengatakan, Muhammad wallahi, Muhammad wal khamis. Demi Allah ini Muhammad. Demi Allah Muhammad dan tentaranya. Ya, dikatakan khamis itu tentara. Karena memang tentara itu dibagi, khamis itu dari kata khamsah. Ya, yang di mana kaum muslimin atau tentara di zaman dahulu mereka membagi tentara itu menjadi kelompok front depan, kelompok front belakang, dua, kelompok kanan, pasukan dari sisi kanan, pasukan dari sisi kiri, sudah 4, dan pasukan inti yang ada di tengah. Ya. Ini pembagian pasukan yang disebutkan dengan khamis. Ya, bagaimana Nabi SAW membagi tentaranya dengan seperti itu. Jadi ada yang ujung tombak serbu, ada yang sisi kanan dan kiri yang mengiringinya, ada yang sisi belakang yang disebut dengan as-saq, betis istilahnya, dan kemudian ada yang di tengah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka Khaybar, penduduk Khaybar melihat kaum muslimin dan tentara umat Islam yang seperti itu, mereka pun lari memasuki benteng-benteng mereka. Dan Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Idza nazalna bisahati qaumin fasaha sabahul munzarin. Allah Maha Besar. Khaybar akan hancur, kata Nabi SAW. Sesungguhnya ketika kita masuk ke satu medan perang, ya, maka sangat buruklah keadaan pagi mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membicarakan secara mendetail, antum boleh silahkan browsing, ya, silahkan browsing tentang letak geografisnya Khaybar, ya, supaya antum bisa menyadari bagaimana Khaybar ini adalah antara peristiwa besar yang luar biasa. Khaybar itu terbagi menjadi 2 lapis, ya, yang satu lapis, ya, 2 lapis ini masing-masing lapisannya itu adalah benteng-benteng, ya. Yang lapisan pertama, lapisan depan itu ada 5 benteng di sana. Di situ ada benteng Naim, namanya benteng Naim, benteng Sa'ab bin Mu'adz, ya, benteng Qal'ah Az-Zubair, benteng Ubay, dan benteng An-Nazar. 5 benteng di lapis depan. Dan dari 5 benteng ini tadi, 3 benteng itu terletak di satu, misalnya kalau misalnya kita bisa katakan kecamatan gitu ya. Ya, diletak di sebuah kecamatan yang namanya Natah. Adapun 2 benteng yang lainnya berada di satu kecamatan yang berbeda yang bernama Asyak. Ya. Adapun lapis kedua yang mereka ini, yang di lapis kedua itu ada 3 benteng. Ada benteng namanya Al-Qamus,
Ada benteng Watih dan benteng Sulalim. Dan juga ada benteng-benteng lainnya selain 8 benteng yang ada ini. Kecuali karena kecil, tidak besar, maka tidak dipertimbangkan seperti 8 benteng yang ada yang sangat kokoh ini tadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama yang menjadi sasaran kaum muslimin dari 8 benteng ini adalah benteng Naim. Benteng Naim. Dan di benteng itu sendiri, jagoannya mereka adalah seorang Yahudi yang disebut dengan yang bernama Marhab. Ya, ini jagoannya, jago pendekarnya Yahudi yang ada di sana, yang dia nantang perang tanding pada saat itu. Maka kata Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an, ketika kita menghampiri Khaybar, keluarlah raja mereka, jagoan mereka, Marhab, ya, sambil dia mengusung pedangnya, ya, mengangkat pedangnya, sambil dia mengatakan, qad alimat Khaybaru anni marhabu, syakis silahi batalun mujarrabu, idzal hurubu aqbalat talahhabu. Ya, seluruh Khaybar menyadari akulah Marhab, yang memiliki pedang terbaik, tentara yang teruji. Ketika peperangan itu datang dan mulai menyala, maka kemudian di saat itulah Amir ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu merespon ucapan bait syair itu dengan bait syair yang lain. Qad alimat Khaybaru anni amiru, syakis silahi batalun mughamiru. Khaybar menyadari akulah sang Amir yang memiliki pedang yang terindah, tentara yang tidak memiliki rasa takut. Maka majulah Amir ibn al-Aqwa dan saling membenturkan pedang mereka dengan pedang. Yang karena benturan pedang dengan pedang, dan pedangnya Marhab si Yahudi ini tadi sangat besar, pedangnya Amir lebih pendek, sehingga pedangnya Marhab ini mengenai tutup kepalanya Amir, ya, besi penutup kepalanya Amir, dan kemudian membuat Amir itu tertunduk dan mencoba menebas bagian bawahnya Marhab. Namun itu berhasil dihindari oleh si Marhab ini tadi, sehingga pedang itu balik ke arah dirinya sendiri, sehingga salah satu ujung pedang itu mengenai tulang belikat dari Amir bin Ibn al-Aqwa. Jadi karena kuatnya tebasannya, sampai salah satu ujung pedang itu mengenai bagian tulang, bagian leher belakang dari Amir ibn al-Aqwa, dan karena itu beliau mati syahid radhiyallahu anhu ardhah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian orang karena sekedar menyaksikan peristiwa itu. Ini pentingnya kita merujuk kepada orang-orang berilmu ketika menyikapi suatu peristiwa yang sesuatu yang terkadang menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati. Ada sebagian sahabat melihat apa yang terjadi. Amir ibn al-Aqwa mati terbunuh oleh pedangnya sendiri. Yang menurut kesimpulan sebagian orang, dia bunuh diri. Ya, sehingga ada yang mengatakan, batala amalu Amir, qatala nafsa. Sayang Amir, batal amal perbuatannya. Dia telah bunuh diri. Ya, ini spontanitas sebagian orang yang awam melihat apa yang mereka lihat begitu saja. Maka itu membuat sedih Salamah ibn al-Aqwa, sang keponakan ini, sambil beliau menangis. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, batala amalu Amir. Apakah benar pamanku ini batal amal perbuatannya? Kata Nabi SAW, man qala dhalik. Siapa yang mengatakan itu kepadamu? Kata Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu unasun min ashabik, sebagian orang dari sahabatmu ya Rasulullah. Nabi SAW menyampaikan, kadzaba man qala dhalik. Mereka salah. Inna lahu la ajrain. Sesungguhnya dia punya 2 pahala, kata Nabi sambil beliau menunjukkan 2 jarinya. Dia memiliki 2 pahala. Innahu la jahidun wa mujahid.
orang yang bersungguh-sungguh, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang fenomena yang zahir kita lihat secara zahir dengan mata kepala kita, hakikatnya tidak seperti apa yang kita lihat. Seringkali kita tertipu dengan apa yang kesimpulan singkat atau sederhananya kesimpulan sebagian kita. Itulah pentingnya kita merujuk kepada orang-orang berilmu terkait dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin membingungkan sebagian kita. Supaya kita memiliki cara pandang yang terbaik, cara pandang di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka pun memiliki kesimpulan yang salah terhadap apa yang mereka lihat sampai diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang awam di zaman ini? Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini kaum muslimin melihat bagaimana mereka menghadapi perlawanan yang sangat kuat. Dan mereka berupaya untuk menguasai benteng ini. Satu benteng dari benteng-benteng yang lainnya. Mereka menghadapi benteng-benteng yang sangat kuat. Dan baru satu ini. Benteng Naim. Salah satu, ini adalah benteng pertama yang mereka hadapi. Yang mereka hadapi pada saat itu. Yang di saat itu juga mati salah seorang sahabat yang lain yang bernama Mahmud bin Maslamah radhiyallahu anhu. Ya, beliau ketika itu ikut mengepung benteng ini, berada di bawah benteng itu berusaha untuk merangsek masuk, namun marhab si Yahudi ini dia menjatuhkan alat penumbuk gandum. Ya, di zaman dahulu gandum itu ditaruh di sebuah tempat penumbukan yang besar dan kemudian ditumbuk dengan alat penumbuk sebuah besi yang berat. Ya, dia lemparkan alat penumbuk gandum itu sampai mengenai Mahmud bin Maslamah radhiyallahu an, dan beliau mati syahid karena itu. Benteng ini begitu kuatnya di hadapan kaum muslimin pada saat itu. Pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan panji atau bendera itu, panji peperangan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan Abu Bakar radhiyallahu an berperang dengan sekuat-kuatnya, semampu yang beliau bisa tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan beliau balik dan belum berhasil untuk menguasai benteng itu. Besoknya pada hari berikutnya, hari kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera itu kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, dan Umar pun demikian berperang sekuat-kuatnya, dan demikian pula di hari kedua itu mereka tidak berhasil untuk menguasai benteng tersebut. Sampai 9 hari kaum muslimin mengepung benteng Naim ini, namun mereka belum berhasil menguasainya. 9 hari. Sampai pada malam ke-10. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu la yarji'u hatta yuftaha lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok aku akan memberikan panji ini, bendera ini, kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan orang itu pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang itu tidak akan balik kecuali Allah memberikan kemenangan melaluinya. Maka kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ma ahbabtu al-imarata illa yawma idzin. Saya tidak pernah ingin mendapatkan kekuasaan. Tidak pernah berharap diberi kekuasaan kecuali malam itu. Aku mempersiapkan diriku, berharap, memohon kepada Allah semoga namaku besok yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku akan memberikan bendera ini, panji ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Itu sudah lebih dari lebih untuk membuat seseorang berharap untuk dipanggil oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan apa yang disebut dengan seperti ini. Ditambah Nabi SAW menyampaikan, la yarji'u hatta yuftahalah.
dia tidak akan pulang kecuali Allah memberikan kekuasaan kepadanya, memberikan kemenangan melaluinya. Maka di samping Umar, Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, termasuk beliau mengatakan, aku termasuk orang yang berharap. Aku berharap untuk mendapatkan panggilan itu besoknya. Maka sebagian umat Islam, mereka yang ada di malam itu, mereka berdiskusi, mereka bicara, mereka malam itu, siapa mereka? Siapa orang itu? Siapa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasulnya pun cinta kepada orang tersebut. Mereka berharap mereka lah orangnya. Mereka berharap mereka lah orang. Maka selesai sholat subuh. Ketika kaum muslimin berkumpul, Umar pun dan demikian pula para sahabat menonjol-nonjolkan dirinya dengan harapan nama mereka yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW menyebut nama. Aina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Radhiyallahu anhu arda. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, beliau sakit kedua matanya. Beliau sedang sakit, maka beliau tidak bersama kita di sini. Beliau sedang menangani sakitnya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Maka datanglah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an sambil menuntun Ali bin Abi Thalib yang saat itu sedang sakit mata, membengkak kedua mata. Dan Nabi SAW memegang kepala Ali bin Abi Thalib dan meludah ke mata Ali bin Abi Thalib. Mendoakannya, maka sembuhlah mata itu seperti tidak pernah sakit sama sekali. Seperti tidak pernah sakit. Dan Nabi SAW menyerahkan panji itu kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib menerima panji itu, beliau bertanya, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Aku memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita, ya Rasulullah. Dalam riwayat dalam Sahih Muslim, pertanyaan Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Rasulullah, alama uqatilun nas. Misi saya apa ini untuk berperang melawan mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u minka dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Perangilah mereka sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka melakukannya, maka mereka telah terjaga harta dan darah mereka, kecuali ketika mereka melanggar hak la ilaha illallah, melanggar hak syahadatnya. Adapun batinnya, hisab mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Unfudh ala raslik hatta tanzila bisahatihim, thumma ad'uhum ila al-Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi fi. Fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Melangkahlah dengan pasti wahai Ali, dengan perlahan sampai kamu berada di hadapan mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk memeluk agama Islam. Sampaikan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Yaitu apa hak Allah? Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan penting bagi kita semua, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang Syiah Rafidhah alaihim la'inullah, mereka membesar-besarkan peristiwa ini seakan-akan mereka menunjukkan, nih Ali lebih hebat daripada Abu Bakar wa Umar. Nahnu, kita umat Islam, kita ahlus sunnati wal jamaah, nuhibbu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Kita mencintai khulafaur rasyidin. Kita mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Cinta yang sunnah, bukan cinta yang bid'ah. Mereka mengunggul-unggulkan Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Khaybar ini seakan-akan dia adalah yang terhebat, yang luar biasa, yang kemudian di saat yang bersamaan mengecilkan peran Abu Bakar wa Umar. Mereka lupa, mereka bodoh dan mereka pura-pura bodoh. Mereka menutup mata bahwa Ali bin Abi Thalib berperang bersama Abu Bakar wa Umar. Sebagaimana di hari pertama dan yang kedua. Demikian pula di hari yang ketiga. Bagaimana kita melihat di dalam kitab sirah ini, di dalam sirahnya Ahlus Sunnah,
Bagaimana Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan para sahabat yang lainnya. Satu kesatuan. Tidak dipisahkan. Namun mereka memisah-misahkannya, menjadikan ini musuh dari itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, dakwahi mereka dengan Islam. Kenalkan mereka akan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, jika Allah memberi hidayah melaluimu satu orang saja, itu adalah lebih baik bagimu ketimbang onta merah. Onta merah ini adalah harta terbaiknya orang-orang Arab terdahulu. Ya, tidak ada yang lebih terbaik daripada itu. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini kendaraan yang paling mewah. Ya mungkin kalau kita sekarang ini mungkin Ferrari merah begitu ya. Kendaraan yang menjadi kebanggaan seseorang ketika dia memilikinya. Tidak ada yang lebih hebat dari itu yang menjadi andalan mereka dan keinginan mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau memberi hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah melaluimu satu orang, lebih baik bagimu ketimbang, kalau Anda pakai bahasa, pinjam bahasa di zaman ini, lebih baik daripada kamu memiliki sebuah Ferrari merah. Bagaimana jika Allah Subhanahu Wa Taala melalui kita, melalui antum, melalui sebagian dari antum, memberi hidayah kepada banyak orang, membuka hati banyak orang dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju taat. Ini adalah nikmat yang besar. Mungkin manusia tidak melihat orang-orang pemberi-pemberi yang diberi sarana-sarana menyampaikan hidayah ini sebagai orang-orang yang wow, yang memukau dengan hal-hal mewah yang mereka miliki. Namun antum akan melihat mereka nanti pada yaumul mahsyar. Antum akan melihat mereka nanti bahwa mereka yang mereka kumpulkan itu dari menyampaikan hidayah dan petunjuk ini jauh lebih berharga dari semua kemewahan yang dikumpulkan oleh manusia di kehidupan dunia. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, di hari ke-10 ini, Marhab menantang perang tanding. Sekali lagi dia menantang. Setelah dia berhasil membunuh Amir ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Sambil melantunkan bait syairnya dengan mengatakan, Qad alimat khaybaru anni marhabu, syakis silahi batalun mujarrabu, idhal hurubu aqbalat talahabu. Sesungguhnya Khaybar menyadari akulah Marhab, memiliki pedang terbaik, tentara yang teruji. Ketika peperangan ketika api peperangan telah menyala-nyala, maka Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pun menghunuskan pedangnya dan beliau mengatakan, Ana alladhi sammatni ummi Haidara kallaythi ghabatin karihil manzara ufihim bis-sa'i kayla sandara. Akulah Ali yang diberi nama oleh ayah, oleh ibuku dengan nama Haidar. Ya, Haidarah itu artinya seekor singa. Seperti serigala hutan yang sangat mengerikan wajahnya. Aku akan memberikan balasan yang paling layak terhadapmu. Ya, wahai Marhab. Maka kemudian terjadilah perang tanding antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Marhab, yang di situ pada saat itu Ali bin Abi Thalib berhasil membelah kepala Marhab dengan pedangnya. Maka di hari itulah kemenangan untuk kaum muslimin di bawah kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa riwayat lemah, ya. Kalau terbunuhnya Marhab di tangan Ali ibn Abi Thalib ini dalam riwayat-riwayat yang sahih, yaitu di dalam Sahih Muslim, di dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, dengan sanad yang tidak diragukan akan kesahihannya. Imam Muslim menjelaskan di dalam sahihnya. Namun ada beberapa riwayat yang lemah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Ishaq, ya, di dalam sirahnya, dengan yang menyebutkan bahwa yang membunuh Marhab itu adalah Muhammad bin Maslam. Ya, Muhammad bin Maslam. Namun ini adalah riwayat yang dilemahkan oleh para ulama. Ya, sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah, Ibnu Al-Athir, Ibnu Abdul Bar, mereka menegaskan bahwa yang benar adalah Ali ibn Abi Thalib
radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Al-Hakim rahimahullah di dalam Mustadraknya beliau mengatakan, innal akhbara mutawatiratun bi asanida katsiratin anna qatila Marhab Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sesungguhnya banyak sekali berita yang mutawatir dengan sanad-sanad yang banyak yang menegaskan bahwa pembunuh yang membunuh Marhab adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pula Imam As-Salihi beliau menyatakan yang terdapat di dalam Sahih Muslim bahwa Ali bin Abi Thalib yang membunuh Marhab si Yahudi ini lebih didahulukan daripada riwayat-riwayat yang lainnya yang menyebutkan yang lainnya. Ya, karena beberapa dalil, ya. Karena pertama secara kesahihan sanad, kemudian juga Jabir bin Abdullah yang menyebutkan bahwa Muhammad bin Maslamah, ya, yang mengatakan bahwa Muhammad bin Maslamah yang membunuh Marhab itu adalah Jabir bin Abdullah. Pada saat itu Jabir tidak ikut perang Khaybar. Ya, beliau tidak hadir perang Khaybar. Ya, walaupun Muhammad bin Maslamah hadir, tapi Jabir bin Abdullah pada saat itu beliau tidak hadir. Sedangkan yang menyampaikan bahwa Ali bin Abu Thalib yang membunuh Marhab disaksikan oleh banyak orang. Salamah, Buraidah, Abu Rafi' radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka ikut menyaksikan perang Khaybar ini tadi. Maka jelaslah saksi-saksi mata lebih diandalkan ketimbang yang lainnya. Juga ikhwatal iman di antara riwayat yang lemah yang juga populer sekali di sebagian masyarakat yang mereka sangat mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada yang sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dengan sangat lemah yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi-perawi yang lemah bahwa ketika berhasil membunuh Marhab, Ali bin memenggal kepala Marhab dan membawa kepala itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya sangat lemah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, setelah Marhab mati, terbunuh, keluarlah saudaranya yang bernama Yasir. Ya, itu semuanya di benteng Naim, benteng pertama. Kemudian Yasir keluar dan kemudian bertanya, "Man yubariz?" Siapa yang berani menghadapiku? Ya, setelah Marhab mati terbunuh, keluarlah saudaranya, siapa yang berani melawanku? Di saat itu keluarlah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadul mubasysyirin bil jannah. Yang pada saat itu bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam Safiyah, ibunya Zubair, bertanya, "Ya Rasulullah, yuqtalu ibni? Apakah anakku bakal mati?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal ibnuka yaqtuluhu insyaallah." Anakmu yang akan membunuhnya. Dan memang benar seperti apa? Insyaallah anakmu yang membunuhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu memang benar Zubair bin Al-Awwam berhasil membunuh saudara Marhab yang bernama Yasir ini. Di dalam peristiwa ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah peristiwa penting yang perlu kita perhatikan bersama. Peristiwa yang menjadi pelajaran. Pelajaran akan keikhlasan. Pelajaran keimanan. Pelajaran bahwa kita tidak bisa show, pamer, menunjukkan kita baik di depan orang, padahal aslinya kita tidak seperti itu. Karena Allah Maha melihat zahir dan batin kita. Salah seorang di antara umat Islam keluar begitu beraninya melawan orang-orang Yahudi pada saat itu. Berperang dengan sangat menakjubkan para sahabat. Sehingga para sahabat begitu kagumnya melihat orang tersebut. Namun kekaguman itu menjadi begitu mudahnya pupus karena Nabi SAW mengatakan tentang orang tersebut, innahu min ahlin nar. Dia penghuni neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami bersama Nabi SAW di peristiwa perang Khaybar. Maka di saat itu ada seseorang di antara umat Islam yang berperang bersama kami, yang begitu menakjubkan peperangannya. Namun Nabi SAW mengatakan tentang orang tersebut, hadza min ahlin nar. Orang itu termasuk penduduk neraka. Dia berperang begitu luar biasanya. Sampai banyak luka pada dirinya. Dan dia tetap tegar di tempatnya. Sampai sebagian orang sampai bimbang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bukan bimbang tentang orang itu. Bagaimana mungkin orang sehebat ini
luka di sana sini di tubuhnya, dan dia tetap tegar melawan musuhnya. Namun dengan kondisi yang seperti ini, Nabi SAW telah mengatakan sebelumnya, huwa hadza min ahlin. Dia penghuni neraka. Karena dia begitu kelelahan dengan banyaknya luka yang ada pada dirinya. Maka dia pun duduk bersimpuh dengan berpegang dengan busur panahnya. Kemudian dia mengambil satu anak panah dan dia menikam lehernya dengan anak panahnya sendiri. Itu membuat shock para sahabat yang lainnya. Ya Allah, sebegitu mudahnya mereka shock melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan kemudian mereka balik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah, saddaqallahu haditsak. Ya Rasulullah, Allah membenarkan sabdamu. Qad intahara fulanun faqatala nafsah. Dia bunuh diri ya Rasulullah. Mendengar apa yang disampaikan oleh sahabatnya ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal, mengatakan, Ya Bilal, qum fa'adzin. Innahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Wa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Wahai Bilal, umumkan. Pengumuman ini sampai kepada kita. Pengumuman ini agar didengar oleh seluruh kaum muslimin yang hadir pada saat itu dan yang kita yang hidup di zaman ini. Annahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Ini syarat jannah, syaratnya surga, iman kepada Allah. Wa inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menguatkan agama ini dengan orang yang fajir, orang yang fasik. Ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberi pelajaran bagi kita semuanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membela agama ini dari sikap sebagian orang-orang fasik. Antum melihat saat ini, jangankan fasik, kafir bahkan. Negara-negara, warga-warga negara dunia yang saat ini demonstrasi, yang saat ini melakukan perjuangannya di pengadilan internasional untuk mendesak Yahudi menghentikan genosid mereka terhadap saudara kita umat Islam yang ada di Gaza. Sebagian besarnya bukan muslimin. Dan itu membuat gerah mereka. Ketika sebagian besar kaum muslimin sudah kendor dengan boikotnya, bahkan tidak peduli dengan boikotnya, mereka masih kuat dengan pemboikotannya terhadap produk-produk Yahudi. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah sungguh akan menguatkan agama ini dengan orang fasik. La haula wala quwata illa billah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu al-karim sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Peperangan ini masih panjang, masih berlanjut, yang insya Allah kita akan membahasnya pada kesempatan yang berikutnya. Lanjutan dari peristiwa Khaybar di antara peperangan besar yang dialami oleh Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat beliau. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari apa yang dijalani oleh Nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah membuat kita semakin termotivasi untuk belajar sirah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semangat kita untuk menghadiri majelis ilmu ini, semangat kita untuk mempelajari ini adalah sebagai pembuktian hati kita, walaupun kita tidak perlu membuktikan apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun setidaknya untuk diri kita sendiri, bahwa kita di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai nabinya. Bahwa cinta kita bukanlah cinta yang semu dan palsu. Cinta kita adalah hak. Cinta kita adalah cinta sunnah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fiikum.
Tafadhal Kang Zai, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan, Ustadz? Ahlan wa sahlan, tafadhali. Iya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan perlindungan bagi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, mohon penjelasannya. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak selalu mengumumkan tentang peperangannya atau strateginya. Tetapi untuk perang Khaybar, Rasulullah SAW menerangkannya. Terkait dengan kemenangan yang Allah janjikan, kemudian kalau dikaitkan dengan kehidupan, bahwa kita juga tidak tahu apa yang Allah takdirkan buat kita. Kalau ternyata ada orang yang sepertinya kepedean, Ustadz, merasa amalan ibadahnya baik, sesuai syariat, kemudian ada pertanyaan, kenapa nggak diterima? Kalau sudah melaksanakan itu baik atau sesuai syariat, karena mungkin dia pernah merasa belajar. Untuk menjawab kepedeannya ini, bagaimana ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Allah yabarik fiik. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sadar bahwa benarnya ibadah, sesuai sunnah, memang benar salah satu syarat diterimanya ibadah. Memang benar. Tapi jangan lupa syarat yang lainnya, yaitu ikhlas. Dan ikhlas ini adalah yang menjadi tumpuan dasar diterima dan tidaknya ibadah seseorang. Bagaimana seseorang mengklaim dirinya ikhlas? Bagaimana dia mengatakan dirinya orang yang mukhlis? Orang yang merasa aman dari riya, orang yang merasa aman dari kemunafikan adalah orang munafik. Sebagaimana para a'immatus salaf mereka mengatakan, tidaklah seseorang itu merasa aman dari kemunafikan kecuali dia akan terjerumus ke dalam kemunafikan, dan tidaklah seseorang merasa khawatir dari kemunafikan kecuali Allah akan lindungi dia dari kemunafikan tersebut. Kita tidak boleh merasa aman dari an-nifaq. Sebagaimana Abdullah bin Abi Mulaikah radhiyallahu rahimahullah, beliau menyampaikan, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minhum min ahadin illa yakhafuna an-nifaqa ala anfusihim. Kata beliau, kata Abdullah bin Abi Mulaikah, saya belajar kepada 30 orang sahabat dan saya dapati semuanya takut munafik. Semuanya takut munafik. Abu Darda radhiyallahu an, beliau sampai pernah mengatakan, andai kata aku tahu ada di antara sholatku 2 rakaat itu diterima oleh Allah, itu jauh lebih aku cintai ketimbang dunia dan seisinya. Karena Allah telah menegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Dan aku tidak tahu apakah aku termasuk di antara mereka. Ini, maka ikhwah fillah, di antara pesan para ulama, ketika kita mempelajari antum, atau di antara antum, di antara kita, seringkali dan sudah pasti semuanya menghafal surat Al-Ikhlas. Namun, di antara para ulama yang menjelaskan akan hal ini, mereka menjelaskan, orang tidak dikatakan dia menegakkan Al-Ikhlas, kecuali ketika dia menjaga keikhlasan yang ada pada dirinya. Kecuali dia berusaha seumur hidupnya, sepenuh hidupnya untuk memenuhi haknya surat Al-Ikhlas, yaitu hak Allah, hak sifat-sifatnya. Antum membaca surat Al-Ikhlas dan antum ingat, di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Seperti itulah ikhlas di dalam diri seseorang. Ketika dia benar-benar ikhlas, dia tidak akan gampang men-speak up. Ana sudah mukhlis, ana ikhlas, ana begini dan begitu.
Ketika dia mengklaim seperti itu, yakini belum ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam. pencerahannya. Ketika kita meyakini seorang wanita atau istri itu tidak bekerja di luar rumah, dan kalau dilihat dari penghidupan, alhamdulillah cukup. Tetapi di sekeliling keluarga, orang tua selalu tanda kutip membodoh-bodohi dan mengatakan nanti kalau suamimu meninggal, kamu dan anak-anak mau makan apa, atau nanti akan terlantar. Jawaban yang efektif yang bisa Ustadz nasihatkan kepada kami, mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khair. Masya Allah. Ada sebuah, saya ingat sebuah kisah ya. Ketika saya pernah bertemu dengan seorang syekh dengan beberapa teman, ya dengan beberapa orang teman yang mereka rata-rata pengusaha, dan syekh itu menceritakan bahwa beliau mencari anak saya jika ingin menikah, walaupun baru lulus SMA, kata syekh ini, beliau dari Riyadh, saya akan nikahkan anak tersebut. Kata syekh itu seperti itu. Maka itu membuat shock para pengusaha yang ada duduk dengan syekh tersebut. Syekh, kalau anak baru SMA antum menikahkan, nanti makan apa dia? Nanti makan apa dia? Makan apa keluarganya? Itu jawab omongan pernyataan yang sering kali diucapkan oleh semua orang tua atau semua orang yang materialis. Namun jawaban syekh itu membalikkan kepada mereka, kalian sendiri makan dari mana? Apa yang kalian makan? Rizkinya Allah. Dari Allah. Rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengkhawatirkan, ketika kekhawatiran itu muncul adalah karena sebab ini adalah sebuah kebodohan. Banyak orang yang memiliki prediksi seperti yang disampaikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatur takdirnya sedemikian luar biasa. Ana sering memperhatikan misalnya, contoh-contoh yang sederhana, yang simpel di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan nunggu suami itu sudah meninggal dunia. Coba antum perhatikan bagaimana keluarga-keluarga yang memang ibu-ibu rumah tangga. Dia itu murni ibu rumah tangga, membesarkan anak-anaknya betul-betul sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan kemudian tiba-tiba karena suatu dan kondisi tertentu menyebabkan suaminya tidak ada. Misalnya bisa jadi suaminya terkena suatu kasus tertentu misalnya. Sehingga dia harus ditahan. Ya, di penjara sekian tahun. Membuat anak penasaran. Itu mereka, keluarganya bagaimana memberikan kehidupan, bagaimana mereka hidup ketika tiang, ya, pilar rumah tangga itu sudah tidak ada lagi bersama mereka. Suami mereka di penjara. Ya, ini membuat anak, subhanallah, bagaimana mereka hidup. Anak ketika penasaran mencari informasi, mencari tahu. Subhanallah. Memang Allah Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rezeki. Ternyata apa yang diambil, ya, di sumber ini, sumber nafkah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sesaat, sekian waktu, sekian tahun, yang membuat mereka tidak bisa mencari nafkah dan lain sebagainya, ternyata tidak membuat anak istri mereka menjadi orang-orang yang kelaparan, mati kelaparan apalagi. Karena memang rezeki itu bukan dari suami, rezeki itu bukan dari orang tua, rezeki itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang satu lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bila kita mendengar ada hadis mauquf, apakah hadis mauquf ini bisa kita percayai? Jazakumullah khairan atas nasihat Ustadz. Nah, mauquf artinya sahih sampai kepada sahabat. Ya, sahih sampai kepada sahabat. Itu mauquf. Jadi perkataan-perkataan yang seringkali bagi sebagian orang menisbatkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata mauquf sampai kepada para sahabat. Jika mauquf sampai kepada sahabat, maka itu adalah hujjah. Itu adalah hujjah, dalil bisa dijadikan sebagai sebuah dalil, tapi tidak seperti sebuah hadis. Karena itu perkataan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama mauqufnya sahih, ya, misalnya sahih mauquf an Ali bin Abi Thalib, misalnya sahih mauquf dari Ali,
bin Abi Thalib radhiyallahu anhu misalnya. Atau ya, seperti banyak lagi ya, banyak contoh-contoh tentang riwayat-riwayat mauquf ini dari Umar dan dari Ibnu Mas'ud dan dari banyak lagi para sahabat yang terkadang bagi sebagian orang mereka seringkali menisbatkan itu sebagai sebuah hadis padahal tidak sahih sebagai hadis namun sahih sebagai perkataan sahabat. Jika demikian maka kita menyampaikan, orang yang memahami harus menyampaikan bahwa riwayat ini mauquf an siapa, dari sahabat siapa. Apakah boleh dijadikan sebagai istinbat atau dalil? Ya sangat boleh. Ya, perkataan sebagian orang-orang bijak di antara kita yang hidup di zaman ini pun seringkali kita kutip ya untuk kita jadikan sebagai dalih pembenaran atau bukti pembenaran terhadap apa yang kita sampaikan. Apalagi perkataan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, baik, Masya Allah. Pertanyaan dari Amr mewakili jemaah di Amerika dan Kanada yang sangat menarik sekali. Namun sebelum pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ida di Swedia, mohon izin dulu, ini ada yang pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu, sisa pertanyaan pekan lalu saja. Dari seorang akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustazi, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan merahmati Pak Ustadz dan juga keluarga, panitia kajian dan jamaah kajian pada malam hari ini. Amin ya Pak Alamin. Mohon maaf Ustadz, pertanyaannya di luar tema, tapi Anda ingin mengetahui perbedaan barakallahu fiik dan Allah yubarik fiik. Syukron wa jazakallahu khairan barakallahu fiikum. Demikian Ustaz pertanyaannya. Perbedaan antara barakallahu fiik dan Allah yubarik fiik. Betul. Nah, sama sebetulnya. Satu pakai fi'il madhi dan satunya pakai fi'il mudhari. Barakallahu fiik pakai fi'il madhi. Semoga Allah memberkahimu. Dan Allah yubarik fiik artinya juga sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu. Mana yang boleh dipakai? Dua-duanya boleh. Ya. Terkadang sebagian memiliki makna, kalau secara ilmu balaghah terkadang memiliki makna yang lebih dalam dari satu sisi. Namun Anda berikan contoh dari ilmu balaghah misalnya barakallahu fiik dengan isim fi'il madhi itu di samping doa itu harapan dan penegasan bahwa Allah pasti memberkahimu. Ya, karena isim fi'il madhi ya terkait dengan sesuatu yang bakal terjadi itu sebagai penegasan pastinya sesuatu. Ya, pastinya sesuatu. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, Ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata amrullah dengan fi'il madhi. Yang secara harfiah artinya telah datang. Telah datang ketetapan Allah. Namun kalimat selanjutnya, fala tasta'jilu, maka janganlah kamu tergesa-gesa. Tidak tepat diartikan telah datang ketetapan Allah, maka kamu jangan tergesa-gesa. Tapi yang tepat adalah, Ata amrullah artinya pasti datang ketetapan Allah, maka janganlah kamu tergesa-gesa. Itu menunjukkan kepastian jika menggunakan fi'il madhi. Adapun jika menggunakan fi'il mudhari, Allah yubarik fik menunjukkan kontinuitas, ya, menunjukkan sesuatu yang bersifat kontinu, berulang dan berulang. Itu di antara kelebihan makna jika menggunakan fi'il madhi seperti itu, jika menggunakan fi'il mudhari seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur jazakallahu khairan untuk penjelasannya. Sebelum ke Ibu Ida, barangkali tadi ada jamaah yang menyampaikan pertanyaan melalui chat box atau private chat ke Ana. Ini pertanyaannya tadi ada yang hilang pas sebelum dibuka tanya jawab, Ana sempat terlempar begitu ya karena sinyalnya kurang kondusif begitu, Ustaz. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Ida dari Swedia. Pertanyaannya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Bu Ida. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Ustadz, ini ada dua pertanyaan ini mewakili dari teman di ini, Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan sekeluarga juga kita semua selalu dalam rahmatnya dan lindungan Allah. Izin bertanya, Ustadz, tadi disebutkan ada yang bunuh diri dengan panahnya. Mengapa demikian? Jazakumullah khairan. Mengapa bunuh diri? Pertanyaannya, mengapa bunuh diri, katanya Ustadz.
Kalau ditanya mengapa bunuh diri, karena orang tadi merasa tidak tahan dengan kondisi sakit yang dialaminya. Ya, sebagaimana riwayat tadi disebutkan, sebabnya adalah karena dia tidak tahan dengan kondisi sakit yang dialaminya, maka dia tidak tahan dengan itu, maka membuat dia ingin cepat-cepat mati. Supaya tidak terlalu tersiksa dengan apa yang dialami. Nah. Oke, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga yang bertanya dapat memahami. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz. Begitu juga dengan jemaah kajian Bumiku Mengaji. Ustaz, seperti diketahui niat itu di dalam hati. Nah, bagaimana niat haji dan umroh? Apakah harus dilafazkan dengan labbaik Allahumma umrati dan labbaik Allahumma haji itu Ustaz? Apakah itu dilafazkan atau dalam hati? Allah ibarik fiik. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan itu bukan melafazkan niat. Itu bukan melafazkan niat. Itu adalah sebagai respon kita terhadap wa'adzin linnas dan umumkanlah untuk semua manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tunaka min kulli, itu yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan agar kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam menunaikan ibadah haji. Ya. Nah, ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ucapan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan adalah untuk menjawab panggilan Allah, umumkanlah kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Bukan termasuk talaffuz bin niyah atau mengucapkan atau melafadzkan niat. Niat itu tetap di dalam hati. Niat itu, jadi maka itulah kenapa ya ikhwafillah, kalau antum ditanya niat berangkat umroh atau niat berangkat haji, itu sudah ada ketika masih di negeri asal kita atau baru muncul ketika kita di miqat? Jawabannya adalah sejak dari negeri kita. Tidak sedikit dari kita ketika mau berangkat haji atau umroh, preparingnya sedemikian luar biasanya. Dan kemudian dia bersuara atau menceritakan kepada teman, sahabat, dan lain sebagainya, saya mau berangkat haji, saya mau berangkat umroh. Ya, dia menyampaikan ke sana kemari. Itu menunjukkan adanya niat atau tidak? Pasti menunjukkan adanya niat. Ya, bukanlah niat itu muncul seketika ketika melewati Jalan Lam misalnya, atau ketika melewati Bir Ali misalnya, ya, maka itu menunjukkan kepada kita bahwa labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan itu bukan melafazkan niat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ada satu lagi, boleh Ustaz? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Insya Allah fulana akan melaksanakan ibadah umroh dengan suami yang WNA. Nah, ketika akan memakaikan ihram ini, fulana menjelaskan kepada suami harus memakai pakaian yang tidak berjahit tanpa memakai underwear begitu, Ustaz. Tapi suami tidak merasa kurang nyaman, apakah ada solusinya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Nah, jangankan bicara WNA atau bangsa apapun atau mereka yang mu'allaf dan lain sebagainya. Sebagian umat Islam pun yang memang kita ini secara umum bahwa kita sudah dari kecil sudah dibiasakan menggunakan underwear, maka ketika diminta yang seperti itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi sebagian kita. Maka ketidaknyamanan itu coba disampaikan untuk dilawan ya. Artinya dilawan itu dengan arti bahwa ini adalah di antara ritual ibadah. Walaupun kalau misalnya tidak memungkinkan lagi untuk itu, anak belum pernah tahu ya, tapi katanya ada underwear yang tidak berjahit yang mungkin bisa dipakai oleh orang-orang yang seperti itu. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Tapi anak tidak tahu produknya. Ya, belum pernah browsing atau mencari yang seperti itu. Ya, underwear yang tidak berjahit yang dipakai oleh sebagian laki-laki ketika menunaikan ibadah umrah. Andai kata pun itu ada, wallahu a'lam bishawab, itu mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah solusi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan dari Ibu Ida Rasya di Swedia dan juga jemaah di Swedia merupakan pertanyaan pamungkas pada malam hari ini. Berkenan kepada Ustaz Ali untuk menyampaikan
akhir kalam atau nasihat pada malam hari ini sebelum kita ditutup kajian pada malam hari ini. Pekan depan masih ini Ustaz ya, Khaybar. masih Masih Ghazwah Khaybar. Karena masih pada panjang bagian kedua. pembahasannya saja. Nah, Baik, barakallahu fiik. Kami persilakan Ustaz. baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa Khaybar adalah bagaimana thiqahnya para sahabat radhiyallahu anhum akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedangkan kita tahu bahwa mereka menghadapi musuh yang sangat besar. Mereka menghadapi orang-orang Yahudi yang benteng-benteng terkuat mereka. Pos pertahanan terakhir mereka di Jazirah Arab. Dan mereka berangkat 1.200-an orang. Tidak banyak. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita umat Islam yang hidup di zaman ini, kita terus menghadapi benturan-benturan ujian terhadap agama ini. Benturan-benturan ujian yang membuat tidak sedikit dari orang-orang yang memeluk dinul Islam merasa bimbang akan kemahabenaran Allah dan kebenaran janji yang Allah sampaikan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun ini memberi pelajaran kepada kita ya akhwafillah, bahwa beginilah sikapnya seorang mukmin. Jika sebuah kemenangan itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu semuanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang zahir, sebab-sebab yang clear, yang nyata, yang matematis. Ya, artinya sebab semua jelaslah. Allah tiba-tiba memberikan pertolongan, malaikat pasti turun misalnya. Tiba-tiba mendapatkan persenjataan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak ada di zaman itu misalnya. Tiba-tiba ada support pasukan 10-20 ribu pasukan yang mereka memang jago-jago berperang. Ya, yang seperti ini secara matematis sesuatu yang memang wajar bahwa kita percaya bahwa itu pasti terjadi. Namun ketika sebab-sebab yang secara pertimbangan dan perhitungan manusia ternyata itu tidak ketemu, ya ternyata mereka secara hitungan manusiawi mereka tidak mereka dapatkan, namun di saat yang bersamaan mereka hakul yakin, penuh dengan keyakinan janji Allah adalah hak. Itulah hatinya seorang muslim, hatinya seorang mukmin, yang antum semuanya, kita semuanya di zaman yang penuh fitnah dan cobaan ini. Di situ juga menguji keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kita yakin janji-janji Allah itu adalah hak dan benar? Sebagai seorang muslim, sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Allah maha benar. Dan benar pula Nabi yang diutus olehnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Mungkin ini kajian kita pada kesempatan malam ini, ikhwafillah. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.